Menunggu hari menuju detik-detik proklamasi, pemerintah lagi sibuk-sibuknya kejar target pembangunan IKN nih. Ya gimana enggak, upacara kemerdekaan RI tahun ini bakalan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab hajatan besar Indonesia tahun ini bakal dihelat di ibu kota Nusantara. Lagi kejar target, jadi semua hal yang diprediksi mengganggu pekerjaan tentunya akan diminimalisir pemerintah dong ya. Kemarin kan sempet tuh Presiden Joko Widodo bilang kalau salah satu kendala proyek IKN ini adalah cuaca. Cuaca yang tak menentu bikin pemerintah gusar, apalagi sempat hujan deras dan banjir. Pastinya proyek bakalan istirahat dulu kan? Nah, dari situ Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggunakan pawang hujan untuk membantu meminimalisir kendala pembangunan. Eits, tapi bukan pawang hujan biasa loh. Kali ini pawangnya modern dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. TMC ini dilakukan banyak pihak dari Kementerian PUPR, BMKG, hingga TNI Angkatan Udara. Ada 4 pesawat nih yang dikerahkan. Keempatnya terbang dengan total selama 211 jam 40 menit dari tanggal 15 sampai 31 Juli kemarin. Ngapain sih pesawat-pesawat ini? Nah, jadi 4 pesawat itu punya tugas menyemai bahan natrium klorida sebanyak 96.000 kg dan kalsium oksida sebanyak 1.000 kg. Ya, supaya akan ada reaksi kimia yang harapannya bisa mengubah cuaca menjadi cerah. Gak tanggung-tanggung loh, operasi TMC ini memakan dana 9 miliar rupiah. Waduh. BNPB sih bilang operasi TMC 2 minggu lalu berhasil. Ya kalau nggak berhasil sayang juga ya 9M-nya, hehehe. Nah, untuk hari kemerdekaan nanti, kalau sekiranya diprediksi akan turun hujan, BNPB mengatakan operasi TMC akan dilakukan lagi. Setidaknya 1.000 unit mobil disewa Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek untuk persiapan perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan tamu negara dan VVIP. Hal ini dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia atau Asperda Kalimantan Timur, Damon Kiswanto. Bahkan untuk permintaan pengadaan 1.000 unit mobil tersebut telah dibayarkan uang muka 50% dari nilai kontrak. Namun Kiswanto mengatakan pihaknya harus menambah unit mobil dari luar daerah karena keterbatasan unit mobil rental di wilayah Kalimantan Timur. Menurutnya, unit mobil juga didatangkan dari Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu. Untuk biaya pengirimannya, 1 unit mobil dari luar daerah Kalimantan Timur mencapai 13 juta rupiah. Oleh karena itu, bakal ada lonjakan harga sewa mobil. Lonjakan harga sewa itu meningkat hingga 100% dari harga pasaran sebelumnya. Misalnya, harga sewa mobil normal untuk Fortuner sekitar 2,5 juta rupiah per hari saat ini menjadi 5 juta rupiah per harinya. Lalu Hiace 3,5 juta rupiah per hari menjadi 15 juta rupiah per hari. Sebagai informasi, upacara detik-detik proklamasi dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia bakal digelar di 2 tempat sekaligus, yakni di halaman Istana Merdeka Jakarta dan halaman Istana Negara IKN. Rencananya, Presiden Jokowi akan memimpin upacara yang digelar di IKN Nusantara. Tak hanya itu, para mantan Presiden Republik Indonesia juga diundang menghadiri upacara yang digelar di IKN. Sementara, para mantan Wakil Presiden Republik Indonesia diundang untuk menghadiri upacara kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta. Ya, peraturan harus adil. Jangan hanya mengedepankan kepentingan elit, kepentingan oligarki, dan kemudian kepentingan rakyat jelata
diabaikan begitu saja. Saya kira ini yang menjadi sebuah komentar awal sekali ketika kita mendengar IKN. IKN, Ibu Kota Negara Baru di Penajam Pasir, Kalimantan Timur, yang terus sekarang dikejar seolah-olah ada kondisi darurat. Semua terfokus ke sana, menteri-menteri ke sana, media-media diundang. Tapi memang barangkali diberikan pengarahan ya, diberikan patokan-patokan, jangan ngesut yang ini, shootnya yang ini aja, karena yang ini belum jadi, yang ini belum jadi, yang ini belum jadi, kesini saja. Kan Jokowi mengatakan di 17 Agustus nanti perkiraan sekitar 15%. Itu pun kalau sesuai target. Ya. Jadi ini sudah berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil misalkan, bahwa 2 bulan lagi IKN akan seperti Jakarta. Apanya yang seperti Jakarta? Wong Pak Jokowi sendiri yang bilang kok akhirnya ya, bahwa ini membutuhkan pembuatan sekitar 10 sampai berapa 20 tahun atau 10 sampai 15 tahun, nanti kita lihat beritanya. Tapi justru Pak Prabowo bilang bahwa ini selesainya antara 20 sampai 30 tahun. Lah loh, kok berbeda lagi. 1-2 hari tapi kemudian persiapannya hari ini semua dimaksimalkan, furnitur ya, mebel-mebel segala macam disiapkan, sofa-sofa bagus barangkali disiapkan. Tapi hanya untuk dipakai 1-2 hari saja. Ini namanya mubazir, Pak. Innama mubazirina ikhwana syaitan. Sesungguhnya perbuatan mubazir itu, pelaku perbuatan mubazir itu bersahabat dengan setan. Temannya setan. Dan itu hukumnya haram. Clear, jelas. Kenapa nggak urusin dulu persoalan-persoalan yang genting di Indonesia hari ini? Tentang pinjol, tentang judol, tentang guru honorer. Dan banyak lagi persoalan mendasar kita. Kenapa tidak uangnya dialokasikan untuk yang lebih penting dulu? Bukan kita tidak mau ada ibu kota baru, bukan. Tapi ya realistis dengan kondisi kita hari ini. Ya, coba kita lihat kabarnya dari CNN. Jokowi berkantor di IKN akhir Juli. Istana pasok kebutuhan dan furnitur. Ini kebayang nanti ya, mobil presiden, pengawalan khusus di sana, jalan nih jangan sampai hanya mengejar Pak Jokowi di sana. Pak Jokowi kemudian pulang ke Jakarta rusak lagi. Mebel, kalau Pak Prabowo tadi bilang sampai 30 tahun, yakin rusak itu. Nggak kepake itu. Boya yang begitu-begitu nanti aja deh. Yang sekarang yang clear dulu, infrastruktur yang penting dulu ya. Air kan tadi ya. Apalagi listrik, jalan-jalan, kehidupannya dibangun dulu di sana, pendudukannya dibuat ramai dulu kan. Itu lebih masuk akal dibandingkan kemudian hanya untuk Pak Jokowi berkantor 1-2 hari, kemudian dipasok kebutuhan berbagainya dengan segala fasilitas furniturnya. Menurut Ciko, jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo masih ada upaya glorifikasi yang memakan biaya besar seperti memaksakan perayaan upacara HUT RI 17 Agustus di IKN yang sesungguhnya belum siap. Karena pemaksaan itu, pemerintah menggelontorkan anggaran yang cukup besar. Ciko lantas menyinggung kunjungan artis dan influencer ke IKN baru-baru ini yang disebut menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah. Padahal rakyat tengah dihadapkan dengan kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok, hunian, dan juga pendidikan yang layak hingga ancaman PHK. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak para artis dan influencer ke IKN untuk melihat progres pembangunan ibu kota baru. Presiden juga disebut akan memboyong sekitar 500 relawan untuk berkunjung ke IKN pada akhir Agustus mendatang. Di tengah-tengah kesulitan masyarakat sekarang, kesulitan rakyat, harga pangan yang begitu tinggi, harga bahan pokok yang tinggi, PHK terjadi di mana-mana, kesulitan dalam
mendapatkan hunian yang layak, kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dengan harga yang terjangkau. Namun masih ada upaya dalam glorifikasi yang memakan biaya, seperti memaksakan perayaan 17 Agustus di IKN, di mana sesungguhnya belum siap, dan karena pemaksaan ini tentu akan memakan biaya yang cukup banyak. Kita tahu untuk biaya transport dari influencer maupun fee dari influencer untuk hadir di IKN ini memakan biaya puluhan miliar. Begitu juga untuk menghadirkan relawan-relawan pada perayaan 17 Agustus nanti. Dan sesungguhnya prioritasnya seharusnya ditujukan pada kebutuhan-kebutuhan rakyat yang cukup mendesak akhir-akhir ini. Kami berharap Oktober tidak terasa lama untuk hadir, dan semoga pemerintahan yang baru nanti lekas take off dan berangsur melakukan perbaikan-perbaikan dari kerusakan-kerusakan yang telah terjadi.